begini yang datang, yang backup dia semua seperti ini katanya. Jadi itulah, hati-hati aja lah Dosma. Betul yang dibilang abangku ini. Artinya tidak, bukan. Kalau kita bahas pernonokan. Teman-teman para percetakan nanti ya, percetakan nanti insya Allah kalau seandainya sempat saya mau kisah Bunda Ike dibukukan, judulnya adalah Islamnya Aku Karena Nonot atau Nonot Pembawa Keselamatan. Iya, itu nonot itu yang membuat aku hijrah. Nonot itu bagus karena dia yang membuat aku jadi hijrah. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang senantiasa mendukung, mendoakan, mensupport pelayanan di pedalaman ini. Terima kasih saya ucapkan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat, tetap maju terus dan menyala-nyala dalam Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Iya sahabat yang terkasih, saya sebenarnya karena pelayanan di pedalaman ini tidak terlalu mengikuti perkembangan kasus Juma, Nora, Ripa, dan yang lain-lainnya ya. Saya tidak terlalu mengikuti dan memang di pedalaman ini tidak terlalu ada sinyal sahabat. Dan itulah salah satu kendala saya tidak mengetahui beberapa hal yang viral saat ini. Ya listrik juga tidak nyala saudaraku. Jadi HP kita juga kadang sampai habis baterai ya. Nah saya dikirimi sebuah video oleh sahabat Kristen kita, dia menunjukkan, bang, gawat ini bang. Kenapa dia katakan gawat? Ternyata saudaraku, para penista-penista Kristen ini di dalam video itu mereka berterus terang mengatakan bahwa mereka itu dilindungi, bahkan Kapolda segan sama mereka. Wow, kaget saya sahabat, kaget saya melihat itu. Yuk kita tonton dulu videonya. Kayak begini yang datang, yang backup dia semua seperti ini katanya. Jadi itulah, hati-hati aja lah Dosma. Betul yang dibilang abangku ini. Seandainya Bang Zuma dipanggil, saya yakin nanti yang akan datang ke Polda itu orang-orang penting pula yang nanti sampai Poldanya aja kaget sendiri bang. Ini yang datang ke orang-orang penting ini katanya kan. Aduh, seperti yang abang bilang itu, si ini, si itu, si ini, si itu. Masya Allah saya bilang. Ini sempat kami obrolkan tadi bang. Di belakang tadi kan, bahaya nih kalau sempat Bang Zuma yang dipanggil, orang-orang penting nanti yang datang. Apa nih kalau sempat Bang Zuma yang dipanggil, orang-orang penting nanti yang datang. Apa dibilang Polda itu? Kalian bawa lah pergi ini orangnya, tidak cocok sama saya kasusnya ini, katanya kayak gitu bang. Itu ada salah satu yang bilang kayak gitu bang, orang yang ada di dalam juga tidak perlu diapakan kan. Itu kalau sempat nanti Aki Juma masuk sini, saya yakin Poldanya terduduk diam saja itu. Dia bilang, ini penyidik bagaimana ini? Kalian tidak bekerja dengan baik ini. Kenapa orang kayak begini yang datang, yang backup dia semua seperti ini katanya. Jadi itulah, hati-hati aja lah Dosma. Betul yang dibilang abangku ini. Lanjut bang. Ya, saya kira gitu Dinda Faruk. Nah, saudara yang terkasih, sebelum saya jelaskan, kita tonton dulu video yang satu ini lagi saudaraku. Nah ini seorang ini ya, anggota partai saudaraku yang terkasih, dengan pernyataannya, penistaannya, wow miris sekali. Kita tonton dulu videonya sahabat. Belum norak becek yang nggak ketangkap ini ya. Nanti kalau ketangkap aku datang jenguk nanti. Ada mama aku di sini. Itu Bang Ardiansa Bunda Ike. Ya, ada Bang Ardiansa, Pak Dokter, Pak Cik Bancai, dosen Oreo, Pak Lopo, Norcek, namanya norak becek. Ya. Ini konsili bernonot. Lanjut Bunda Ike. Bunda cuma mau nyalam aja langsung turun. Jadi gini, malam langsung turun ya. Nyalamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang agama muslim di atas maupun di bawah, selamat siang untuk yang beragama apa aja sini selain muslim ya. Selamat siang. Insya Allah keren. Aku besarkan dulu bunda aku dulu. Karena apa namanya, temanya itu nonot ya toh. Jadi bunda hanya ingin memberikan apa sedikit ya
cerita masalah Pernonotan. Bunda cerita pernonotan. Oh, iya. Karena bahaya ini. Sebab dari Bunda ini kan mantan Oten yang senior gitu kan. Jadi itu salah satu penyebab Bunda hijrah, ya kan? Karena gini, waktu itu kan cerita sedikit aja langsung turun ya. Ya, masalah pernonotan ya. Ya, waktu itu kan saya bertanya karena saya mulai pintar kan waktu itu, dari botol mulai pintar. Jadi saya bertanya, katanya tuh Yesus itu 100% manusia, 100% Allah gitu. Jadi waktu itu saya tanya, kalau dia 100% manusia, berarti dia sempurna dong, seperti manusia pada layaknya seorang laki-laki, ya kan? Dari situ kan kita sudah kesimpulan bahwa di saat dia 100% manusia, harus lengkap dong dengan pernonotan. Kan gitu. Jadi saya mulai ragu loh, kok Tuhan saya waktu itu saya masih di sebelah, masih jadi Oten, masih botol. Mulai dari situ loh, kok Tuhan Masya Allah. manusia kan gitu. Karena yang namanya manusia ya lengkaplah dengan pernonotannya kalau 100% manusia. Itulah awal saya bertanya-tanya, akhirnya saya jadi pintar, saya belajar dan saya hijrah ke kebenaran. Oke? Bunda Ike, Bunda bentar, Bunda jangan turun. Artinya kisah hidup Bunda kita bikin buku ya, judulnya adalah Hikmah di Balik Nonot ya. Iya. Kita buat bukunya nanti ya, Bun. Nonot membawaku kepada Islam. Pertanyaanku di saat mereka mengatakan bahwa dia 100% manusia, berarti harus lengkap 100%. Mantap. Pernonotannya. Masya Allah. Keren Bunda. Itu kan bahasa Inggris artinya tidak, bukan. Kalau kita bahas pernonotan. Teman-teman para percetakan nanti insya Allah kalau seandainya sempat saya mau kisah Bunda Ike dibukukan, judulnya adalah Islamnya Aku Karena Nonot atau Nonot Pembawa Keselamatan. Iya. Nonot itu yang membuat aku hijrah. Nonot itu bagus karena dia yang membuat aku jadi hijrah. Judul Kelvin, apa judulnya Dek? Kelvin, apa judulnya kira-kira Dek? Kelvin, cobalah kasih tema teman-teman, tema di bawah judul bukunya tentang Nonot dan kehijrahannya Bunda Ike. Silakan. Nonot Kudus jangan. Silakan teman-teman, apa kira-kira tema yang mau kita angkat untuk buku nanti Bunda Ike hijrahnya beliau? Nonot membawa hikmah, jangan. Oh, enggak, bagus juga. Nonot membawa hikmah. Nonot pembawa keselamatan, oke, bagus, lumayan. Ana lagi menjemput hidayah. Nonot si gondrong katanya. Jangan Nonot si gondrong. Jangan. Nonot pahlawanku. Nonot jalan yang lurus. Uni, aku mau bilang Uni. Kenapa harus takut? Nonot pahlawanku. Kenapa harus takut mengatakan gondrong? Kan memang benar ada di foto-foto gondrongnya. Iya betul. Memang gondrong Bunda. Apa yang kita takutkan? Kan gitu. Iya betul juga, ngapain takut ya, emang kenyataannya begitu. Masa ada yang bikin judulnya mereka semuanya gondrong kok. Bunda, masa judulnya di bawah itu Nonot idolaku, apalah itu? Nonot jalanku menuju hidayah. Nonot idola karena dia yang membuat aku hijrah. Ya toh? Masya Allah, keren ini. Mari kita. Wow, itu diduga ya. Saya belum menyelidiki apa benar itu seorang anggota partai, tetapi dalam video itu diduga bahwa itu adalah anggota partai yang ikut menista Kristen. Nah, saya akan tanggapi video yang pertama, di mana di dalam video itu dikatakan oleh Nora Aritonang, Bang Juma ini disegani, dilindungi oleh Kapolda, bahkan orang-orang penting, oleh pejabat-pejabat di negeri ini. Jika benar yang dikatakan oleh Aritonang ini, sahabat ya, oleh Nora Aritonang ini, cukup miris, sahabat. Ternyata pemerintah dan pejabat-pejabat tinggi di negara ini ikut mendukung dan ikut mensupport penistaan kepada kekristenan. Jika ini benar pernyataan Nora Aritonang ini, cukup miris sekali. Kapolda
ikut mensupport dan melindungi penistaan kepada Kristen. Mari kita buka mata hati kita. Kita berpikir, saudaraku. Itulah mengapa Zakir Naik bisa datang ke Indonesia hanya untuk menista-nista, mengolok-olok Tuhan orang minoritas, orang Kristen. Itulah sebabnya banyak penista Kristen rata-rata itu kebal hukum semuanya. Meskipun terang-terangan mereka menghina, mengolok-olok, tidak ada ayatnya, tidak ada dalilnya, mereka itu adalah orang-orang yang kebal hukum dan orang-orang yang ditakuti oleh pejabat-pejabat, petinggi-petinggi pihak kepolisian. Miris, sahabat. Saya miris sekali ini. Gimana ini? Apakah pemerintah ikut menjadi lawan daripada orang-orang minoritas? Jika ini benar, cukup memalukan. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau gitu, diubah saja tuh Pancasila itu. Keadilan sosial hanya kepada umat Islam. UUD itu diubah saja pasal 29 itu. Beribadah hanya untuk umat Islam. Mohon maaf ya, saya sebut nama agamanya. Meskipun itu berisiko sebut nama agama mereka ini. Tetapi jujur sahabat ya, waktu saya melihat video ini, bahkan orang partai, anggota dewan, orang yang diwakilkan oleh rakyat ikut mengolok-olok, menista kepercayaan orang Kristen. Apakah hukum di Indonesia ini hanya milik saudara kita umat Muslim? Saya mau bertanya nih. Kalau penting, saudaraku yang terkasih, kita ketua adat Batak, ketua adat Minahasa, ketua adat NTT, Flores, Papua, kepala-kepala suku, daerah-daerah Nias, Mentawai, semuanya berkumpul kita. Yuk, saya ingin mengajak saudara semua berkumpul. Ketua-ketua adatnya berkumpul semua, kita berkumpul. Nanti entah di Manado, entah di Minahasa, kita berkumpul. Kita panggil Menteri Agama. Kalau Presiden mungkin belum ya, tetapi Menteri Agama dulu. Kita panggil, kita pertanyakan ini. Kita pertanyakan apakah hukum penistaan agama ini hanya kepada orang Kristen? Kita mau bertanya ini, kenapa umat mayoritas itu kebal hukum semuanya? Kita bertanya, termasuk ibadah, kebebasan beribadah. Ini kita tanya. Saatnya saudaraku, kita bertanya hal ini. Kita mau dong pemerintah ini terus terang mengatakan. Kita mau penjelasan langsung dari Menteri Agama menyatakan pernyataannya. Kita harus tanya itu sahabat. Apakah hukum ini hanya kepada saudara Muslim? Apakah Sumpah Pemuda ini harus dirubah? Kami putra-putri Indonesia beragama satu, yaitu agama Islam. Apakah begitu? Apakah harus ditambah ini Sumpah Pemuda? Kita bertanya, bagaimana keadilan sebenarnya di Indonesia ini? Kita kumpul semua, karena penting ini sahabat. Karena apa? Nenek moyang kita pejuang, kakek buyut kita semua pejuang, pejuang kemerdekaan Indonesia ini. Pahlawan dari Islam ada, pahlawan dari Kristen ada, Hindu, Buddha, semuanya. Oleh sebab itu Indonesia milik semua agama. Kenapa setelah merdeka seakan-akan hukum di Indonesia ini jadi milik satu agama? Ini harus dipertanyakan. Kita kumpul semua suku-suku Kristen yang ada di Indonesia kumpul. Kita panggil Menteri Agama. Kita pertanyakan semua ini. Bagaimana keadilan yang sebenarnya ini? Kalau benar video yang dikatakan Nora Aritonang ini sahabat, ada perlindungan hukum kepada penista-penista Kristen. Wah, luar biasa negara kita ini sahabat. Pejabat-pejabat itu digaji oleh pajak rakyat. Polisi itu harus mengamankan, mengayomi seluruh agama, bukan satu agama. Kalau ada pun penistaan, Islam menista Kristen harus ditangkap, Kristen menista Islam harus ditangkap. Demikian juga sebaliknya. Tak boleh Polda, polisi, TNI, anggota dewan memihak satu agama. Tak boleh sahabat. Karena kepolisian Indonesia bukan kepolisian agama Islam, ataupun kepolisian agama Kristen, bukan, tetapi kepolisian seluruh agama. Miris sahabat yang terkasih. Saya tercengang-cengang melihat video ini. Ya kaget saya sahabat dari pedalaman ini. Wow. Jika keadilan yang seperti ini dipertontonkan,
kita semua ini habis, sahabat. Maka ini harus dipertanyakan kepada Menteri Agama. Contoh kayak kita ini. Nah, ini juga harus ditanya, apakah yang berdakwah itu hanya saudara muslim, sementara kalau kita penginjilan itu penistaan? Supaya jelas semua ini, sahabat, supaya jelas. Kenapa? Karena begini loh, Pak Yusuf Manubulu ditangkap channel kesaksian, sementara channel-channel kesaksian mualaf tak ditangkap, sahabat. Ini kan ketidakadilan. Apakah daerah-daerah Kristen itu harus dihijaukan? Ini harus ditanya, sahabat. Kalau ke daerah Kristen dakwah, ajak-ajak orang Kristen masuk Islam itu boleh. Kalau kita penginjilan ke Aceh, ke Sumatera Barat, oh itu penistaan agama. Jangan mengajak-ajak orang yang punya agama untuk memeluk agama. Apakah perkataan ustadz yang sering dilontarkan seperti itu, jangan mengajak-ajak itu hanya untuk umat Islam? Kita harus pertanyakan juga itu. Kalau memang saudaraku yang terkasih, syiar itu ya semuanya harus boleh. Syiar Islam boleh, syiar Kristen boleh, syiar Hindu boleh, harus bersama-sama. Kecuali ada pemaksaan, itu baru salah. Ternyata saudaraku yang terkasih, keadaan negara kita ini seperti di video itu. Kok mereka bangga ya menjadi orang kebal hukum, dilindungi petinggi-petinggi. Memalukan itu, sahabat. Ini harus dipertanyakan juga ini kepada kepolisian Indonesia. Apa benar seperti itu? Apa benar seperti itu? Harus kita pertanyakan, sahabat. Saya minta kepada semua kepala-kepala suku, saudara kita Nias, Mentawai, Batak, Papua, Minahasa, NTT, Flores, semuanya saudaraku yang tidak saya sebut satu persatu. Yuk, mulai saat ini saling komunikasi. Kapan kita bikin kumpul bersama-sama? Kumpul tadi mana gitu? Kita undang Menteri Agama, kita pertanyakan ini. Karena ini sudah sering terjadi, penutupan gereja, pelarangan orang ibadah. Bagaimana sebenarnya keadilan ini? Yang melarang orang ibadah itu, saudaraku, sampai sekarang beberapa itu masih banyak yang bebas. Masa menggeruduk orang ibadah, saudaraku, bukan dianggap sebagai kriminal? Kan memalukan. Ini harus kita pertanyakan. Jujur, saya mendengar ini, terbelalak mata saya, sahabat. Terkaget-kaget saya. Apakah begini keadilan di negara kita ini sebenarnya? Oke, sahabat yang terkasih ya, saya lanjut perjalanan. Tolong sebarkan video ini kepada semua orang agar Indonesia tahu bagaimana keadilan yang dipertontonkan di negara kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doakan saya, saudara. Shalom.